Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada saya untuk duduk di sini memberikan penjelasan atau presentasi tugas bahasa Indonesia yakni ragam bahasa ilmiah. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya menjelaskan ragam bahasa ilmiah. Sebelum itu, ragam bahasa ilmiah adalah ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Adapun ciri-ciri ragam ilmiah, yang pertama, cendekia, yaitu menunjukkan proses berpikir yang logis dan tepat. Kedua, lugas dan jelas, yaitu bermakna harfiah dan tidak bermakna ganda. Ketiga, gagasan sebagai pangkal tolak, yaitu berorientasi pada gagasan dan bukan pada penulis. Keempat, formal dan objektif, yaitu menggunakan unsur bahasa formal atau resmi pada setiap lapis bahasa, diksi atau kalimat. Kelima, padat dan ringkas, yaitu tidak ada unsur bahasa yang tidak diperlukan atau mubasir. Ringkas bentuknya tetapi padat gagasannya. Keenam, konsisten, yaitu menggunakan unsur bahasa secara konsisten, yaitu atau taat asas. Ketujuh, penggunaan istilah teknis, yakni menggunakan istilah teknis sesuai dengan bidangnya. Adapun masalah dalam penerapan ragam bahasa ilmiah, yang pertama kesalahan pemakaian kata atau diksi, kedua kesalahan kalimat, ketiga kesalahan penalaran, keempat kesalahan paragraf, kelima kesalahan ejaan dan tanda baca. Adapun contoh kesalahan pemakaian kata atau diksi, yang pertama membikin yang seharusnya membuat, kedua ketimbang yang seharusnya daripada, ketiga lantas yang seharusnya lalu atau kemudian, dan seterusnya. Adapun contoh kesalahan kalimat, yaitu dalam musyawarah kemarin menghasilkan beberapa keputusan penting. Yang seharusnya musyawarah kemarin menghasilkan beberapa keputusan penting, atau bisa juga dalam musyawarah kemarin dihasilkan beberapa keputusan penting. Adapun syarat-syarat kalimat yang benar, yang pertama kelengkapan, ada subjek, ada predikat, ada objek, serta keterangan jika diperlukan. Kedua, penulisannya diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca, titik, tanda tanya, dan tanda seru. Adapun kata yang harus dihindari yaitu kata di mana, yang digunakan sebagai kata penghubung. Contohnya, Kota Jember merupakan kota di mana saya dilahirkan. Harusnya Kota Jember merupakan kota tempat saya dilahirkan. Yaitu poin selanjutnya, memiliki kata-kata yang lugas dan bermakna denotatif, bukan menggunakan konotatif atau kias atau metaforis. Contohnya dalam kata konotatif, yaitu dalam pertengkaran itu ia dijadikan kambing hitam. Kata konotatif di sini yaitu kambing hitam. Contoh kedua, kambing hitam itu dijual karena sangat diminati banyak orang. Poin selanjutnya, memiliki kata-kata yang tidak berkonotasi emotif. Contohnya, itu semua menunjukkan kepicikan atau ketololan masyarakat setempat. Yang seharusnya atau kalimat yang benarnya yaitu itu semua menunjukkan kurangnya pengetahuan masyarakat setempat.
Poin selanjutnya yaitu memilih kata dengan tepat, terutama kata ganti dan kata dari dan daripada. Contohnya, kemarin sewaktu kita datang dia sudah berada di sini. Yang seharusnya kalimat yang benarnya adalah kemarin sewaktu kami datang dia sudah berada di sini, dan seterusnya. Poin selanjutnya itu kata kebijakan dan kebijaksanaan. Di sini, pada kalimat pertama, berdasarkan kebijaksanaan pimpinan, penempatan pegawai harus sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Yang seharusnya berdasarkan kebijakan pimpinan, penempatan pegawai harus sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Kebijakan di sini untuk menyatakan hal yang menyangkut politik atau strategi. Makanya, di kalimat benarnya ini menggunakan kebijakan. Baiklah, sekian presentasi yang saya bawakan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.